warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriatul Jannah SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Angkatan 3 dengan nomor peserta 201530532710. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 4 di SD Negeri Congkrang 2 Muntilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak sudah sarapan? Sudah mandi ya? Sudah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari teman-teman kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tadi semuanya sudah mengisi presensi ya pada link yang Bu Guru share di grup. Tadi Bu Guru sudah cek. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 5. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama dipimpin oleh Mas Faros. Nah, Bu Guru akan mengingatkan supaya kita selalu rajin berdoa, karena berdoa merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan karena telah memberi kita kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Terutama untuk hari ini, karena Allah sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran daring, semoga tanpa kendala apapun. Bu Guru akan mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu rajin dan semangat belajar serta disiplin dalam mengerjakan tugas supaya anak-anak menjadi anak yang pandai dan cita-citamu bisa tercapai. Bu Guru akan bertanya, apakah anak-anak sudah membaca modul pembelajaran hari ini? Sudah. Kerja peserta didik sudah mempersiapkan buku tulis, sudah mempersiapkan alat tulis. Sudah. Bu Guru akan selalu mengingatkan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan karena sekarang masih ada yang namanya pandemi COVID-19. Jadi anak-anak harus tetap menerapkan 5M. Yang pertama, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa anak-anak juga harus tetap makan makanan yang bergizi dan banyak minum minum vitamin dan air putih serta buah-buahan supaya anak-anak selalu sehat dan imun terjaga. Nah, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya, supaya lebih semangat ya. Garuda Pancasila.
Terima kasih anak-anak. Sama-sama. Sama-sama. Sama. Selanjutnya, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Dengarkan ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat laporan pengamatan tentang berbagai jenis pekerjaan dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar 3 dimensi dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis prinsip yang perlu diperhatikan ketika membuat gambar 3 dimensi dengan benar. Dan yang keenam atau yang terakhir, peserta didik mampu mengapresiasi gambar 3 dimensi. Sekarang, kemarin kita sudah belajar materi tentang pengamalan sila kedua Pancasila dan teks cerita. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan yang terkait serta mengekspresikan gambar 3 dimensi. Sebelum pembelajaran kita lebih jauh lagi, sekarang anak-anak duduk yang baik dan tegap dengan posisi yang nyaman. Usahakan jangan terlalu dekat dalam menatap gadget atau perangkat daring supaya mata anak-anak tetap sehat. Nah, anak-anak coba, apakah anak-anak tahu bagaimana proses ikan tangkapan dari nelayan bisa sampai kepada kita untuk kemudian kita konsumsi? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Nah, coba sekarang bagaimana caranya? Seorang nelayan mencari ikan di laut menggunakan jaring. Nelayan menjual hasil tangkapan ikan ke pengepul. Seorang sopir mengambil ikan dari pengepul untuk dijual ke pedagang ikan di. Iya, benar sekali. Terima kasih. Jadi seperti itu ya, proses ikan tangkapan nelayan bisa sampai kepada kita. Selanjutnya, anak-anak simak video berikut ini ya. Ya, Bu. Oke. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi juga dapat dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi antara lain pengrajin mebel yang merubah kayu menjadi kursi atau meja. Pengrajin mebel sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang berupa kursi atau meja.
Contoh lain kegiatan produksi adalah kegiatan pabrik konveksi, di mana di dalamnya terdapat kegiatan memproduksi pakaian. Pengrajin mebel dan pabrik konveksi yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kemudian pakaian hasil produksi disalurkan ke toko pakaian untuk dijual kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen disebut sebagai kegiatan distribusi. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kemudian masyarakat akan membeli pakaian hasil produksi di toko pakaian. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut sebagai kegiatan konsumsi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah mengamati video tadi, coba anak-anak sebutkan jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada pekerjaan apa saja? Saya namanya, yuk. petani, Ada petani, dagang, lalu apa lagi ya? Siapa? saya Ya, baca. petani, Nah, ya. montir, Ya, ada montir. Itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ya, ada petani, ada sopir, ada pedagang, ada guru, ada polisi juga ya. Ada berbagai macam jenis pekerjaan di sekitar kita. Bidang jasa contohnya satu guru, dokter, supir, dan yang terakhir pramuniaga toko. Itu adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Lalu ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau ada di bidang barang. Contohnya petani, ada juga pelukis, kemudian penjahit dan nelayan. Anak-anak sebutkan jenis pekerjaan pada gambar, kemudian tulis pekerjaan yang sudah guru bagikan pada lembar kerja ya. Ini contohnya. Yuk, sekarang coba dikerjakan. Bu Guru beri waktu 3 menit, bisa? satu, Oke, yuk dikerjakan mulai sekarang ya. Apakah ada kesulitan? tidak, Ada yang sudah selesai? saya Udah, Bu. udah, Ya, sekarang coba siapa yang mau membacakan tugasnya? Aditya Aska, yuk nanti duluan angkat tangan. jenis pekerjaan petani menanam tanaman seperti padi dan sayuran di sawah. Nelayan mencari ikan di laut. Peternak Ya. melihara hewan ternak. Dokter mengobati pasien
nelayan di rumah sakit. Guru mendidik murid di sekolah. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Aska. Coba sekarang kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah gambar petani. Jenis pekerjaannya adalah petani. Deskripsinya, petani menanam tanaman di sawah. Ada sayuran, kemudian ada padi dan juga umbi-umbian. Yang kedua adalah nelayan. Nelayan menangkap ikan di laut. Yang ketiga adalah peternak. Peternak pekerjaannya memelihara hewan ternak, misalkan ada ayam, ada kambing dan juga sapi. Yang keempat adalah dokter. Dokter, deskripsi pekerjaannya adalah untuk menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Yang kelima adalah guru. Guru tugasnya adalah membimbing dan memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Yang selanjutnya, nah perhatikan gambar berikut ini. Terlihat ya. Nah, coba anak-anak terangkan. Dari pertama ada gambar nelayan sedang menangkap ikan, kemudian gambar kedua, ketiga, keempat, kelima, dan terakhir keenam. Ini adalah gambar tentang kegiatan ekonomi di mana ikan yang ditangkap oleh nelayan sampai kepada kita untuk kemudian kita konsumsi. Coba anak-anak sekarang deskripsikan gambar tersebut ya. Bu Guru beri waktu 2 menit cukup ya. Cukup, Bu. Mulai dari sekarang ya. Yes, Bu. Oke, yuk dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, Menangkap ikan di laut menggunakan jala dan dijual ke tempat pelelangan ikan. Dari pelelangan ikan dibawa dengan menggunakan mobil bak. Ikan dijual di pasar tradisional. Ibu membeli ikan di pasar untuk dimasak. Setelah ikan matang, ikan dikonsumsi untuk dimakan bersama-sama. terima kasih. Bagaimana dengan jawaban Mbak Husna dan Mas tadi? Apakah sudah benar? Sudah, Bu. Oke, benar sekali nggih. Terima kasih untuk anak-anak kelas 4. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di tempat pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke pedagang ikan atau ke konsumen. Tapi ingat ya, pedagang ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan demi kualitas ikan dengan mencuci ikan sampai bersih. Anak-anak, apakah gemar makan ikan? Ya, Bu. Ya, Bu. Itu banyak mengandung omega 3 yang bagus untuk kecerdasan. Jadi kalau misalkan anak-anak banyak makan ikan, nanti kecerdasannya bisa meningkat. Apakah anak-anak ada yang senang melukis atau menggambar? Saya, Bu. Iya,
banyak ya anak-anak yang senang melukis. Saya, gambar. Iya. Nah, sekarang coba lihat Bu Guru ada gambar apa ini? buah-buahan. 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 Gambar buah-buahan. Yang kedua, gambar apa ya? Apel. Gambar apel. Sekarang lihat. Apel. Apakah ada perbedaan pada gambar di atas beda atau tidak? Beda tuh. Berbeda. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar dua dimensi. Dan gambar yang ketiga itu adalah gambar tiga dimensi. Sekarang kita lihat ciri-ciri gambar tiga dimensi. Yang pertama, memiliki tiga sisi, yakni ada panjang, ada lebar, dan juga tinggi. Kemudian menempati ruang. Kemudian yang ketiga, sudut pandangnya dari segala arah, sehingga karya seni rupa tiga dimensi bisa dinikmati dari arah manapun. Yang terakhir, wujud bidangnya bukan hanya bidang datar, melainkan semua bidang. Nah, perhatikan gambar apel dan juga tangga. Itu sepertinya kita dapat memegang apelnya kan, karena mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dan juga ada sisi gelap dan terang. Selanjutnya, prinsip gambar tiga dimensi. Yang pertama adalah model. Model adalah objek yang dijadikan acuan dalam menggambar. Yang kedua, proporsi atau kesesuaian ukuran objek antara bagian hingga menghasilkan gambar benda yang tampak wajar. Yang ketiga adalah ada komposisi, yaitu tata susunan keseimbangan antar bagian, kesatuan antar bagian gambar, dan keselarasan antar bagian satu dengan bagian yang lain. Yang keempat adalah perspektif, yaitu pandangan terhadap benda yang digambar kecil bila tampak jauh. Yang kelima adalah gelap terang. Dalam mengarsir benda harus memperhatikan arah cahaya. Diarsir tipis jika benda mendapat cahaya, dan diarsir tebal jika benda tidak mendapatkan cahaya. Selanjutnya, untuk tugas yang ketiga, anak-anak mengamati tiga dimensi di bawah. Dan identifikasi titik gambar tiga dimensi. Tulis pada lembar kerjamu ya. Waktunya 2 menit saja cukup. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, kerjakan mulai sekarang ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Mbak Yaskia coba. Mbak Yaskia sudah selesai. Sudah, Bu. Ya, boleh dibacakan Mbak Yaskia. Ciri-ciri gambar tiga dimensi memiliki tiga sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Menempati ruang, bisa dinikmati dari arah manapun, bukan hanya bidang datar melainkan semua bidang. Prinsip-prinsip dalam membuat gambar tiga dimensi.
kelas 4. Selanjutnya, coba perhatikan video berikut ini ya, yaitu tentang apresiasi karya 3 dimensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat-soleha. Alhamdulillah, minggu ini kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu di pelajaran SPDT. Materi kita kali ini yaitu tentang apresiasi karya seni. Apakah kalian pernah mendengar tentang apresiasi? Mungkin ada banyak kegiatan yang kalian lakukan atau orang lain lakukan berupa apresiasi, terutama terhadap seni, tetapi kalian tidak menyadarinya. Apresiasi terhadap seni memang mengalir tanpa direncanakan, karena setiap dari kita memiliki rasa atau selera seni masing-masing. Misalnya nih, saat kalian mendengarkan musik, menyaksikan pertunjukan seni, ataupun mengunjungi galeri seni, pasti secara alami kalian memiliki penilaian kan terhadap bentuk seni-seni tersebut. Jadi, apakah itu apresiasi dalam seni? Sebelumnya, tahukah kalian apa itu apresiasi? Yuk kita bahas bersama lebih mendalam mengenai apresiasi seni yang mudah kita temui dalam keseharian kita. Apresiasi seni adalah proses penghayatan suatu karya seni serta penghargaan pada karya seni tersebut dan senimannya, atau singkatnya bisa diartikan sebagai menilai melalui cara menghayati suatu karya seni. Mengapresiasi karya seni. Mengapresiasi karya seni merupakan menilai dan memberi penghargaan terhadap karya seni tersebut. Karena di dalam karya seni pasti terkandung unsur keindahan yang dapat dinikmati oleh kita. Nah, ada 4 fungsi utama yang harus kalian ketahui agar lebih memahami mengenai apresiasi seni. Keempat fungsi tersebut yaitu: yang pertama, untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Dengan kita mengapresiasi karya seni, maka kita akan lebih menghargai karya seni tersebut. Fungsi yang kedua yaitu untuk menciptakan penilaian. Setiap orang pasti memiliki selera yang berbeda-beda, jadi pasti akan memiliki penilaian yang berbeda pula terhadap karya seni. Lalu yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan. Dengan kita mengapresiasi karya seni, kita dapat memberi kritik dan saran yang membangun untuk seorang seniman, supaya seniman tersebut menghasilkan karya seni yang lebih bagus lagi nantinya. Dan fungsi yang keempat yaitu untuk membangun hubungan positif antara kita dengan seorang seniman. Selanjutnya, kegiatan apresiasi. Kegiatan apresiasi yang pertama, melakukan pengamatan atau pemahaman. Yang kedua, penilaian atau evaluasi. Lalu yang ketiga, mengkritik. Etika dalam mengapresiasi karya seni. Secara umum, etika adalah aturan mengenai sikap dan tindakan manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, menyampaikan hal yang sudah dilakukan dengan baik oleh seniman, atau kalian memuji hal-hal yang kalian sukai dan yang menurut kalian baik pada karya tersebut. Selanjutnya, kalian juga menyampaikan hal apa yang perlu ditingkatkan oleh seniman tersebut, tetapi harus dengan bahasa yang baik dan tidak menghina ataupun mengejek karya seni. Yang ketiga, berikan saran kepada seniman tersebut dengan kata-kata yang sopan dan membangun, supaya seniman itu dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Berikut ini merupakan ilustrasi contoh apresiasi seni. Suatu hari, ada seorang penikmat seni
yang diundang untuk datang ke pameran seni yang digelar oleh beberapa seniman. Penikmat seni tersebut datang karena ingin mengenal dan melihat hasil karya seni yang dipamerkan. Selanjutnya, saat sedang melihat-lihat, beberapa karya seni mampu menarik perhatian penikmat seni tersebut dan membuatnya memberi penilaian dari sudut pandangnya. Menurutnya, beberapa karya tersebut sangat menarik, akan tetapi masih ada yang kurang warna. Lalu kemudian, dia mengungkapkan penilaiannya tersebut pada teman-teman lain dan juga sang seniman. Nah, inilah yang dimaksud kegiatan apresiasi terhadap seni yang sederhana. Sebenarnya, bentuk dari kegiatan yang termasuk dalam apresiasi seni memang sederhana dan mudah kita temui dalam keseharian kita. Sebab, karya seni sudah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan. Kemanapun kita melangkah, maka akan bertemu dengan hasil-hasil karya seni, meski terkadang kalian tidak menyadarinya. Boleh di-pause videonya untuk melihat tugas yang harus kalian lakukan hari ini ya. Semoga ulasan dari Miss Iva kali ini menambah informasi dan bermanfaat ya. Terima kasih. Saya Hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Semangat soleh-soleha. Wassalamualaikum. Setelah mengamati video, sekarang coba anak-anak mengapresiasi gambar 3 dimensi di samping. Nah, ini Bu Guru mempunyai contoh gelas 3 dimensi, bisa kita lihat ya. Dalam gambar tersebut ada botol. Gambar 3 dimensi yaitu gambar botol. Nanti tugas anak-anak mengapresiasikan gambar di atas ya, kerjakan pada lembar kerjamu. Waktunya 2 menit saja cukup ya. Ada yang sudah selesai? Ya Mas Faras, dibacakan. Ya Bu, menurut saya gambar 3 dimensi di atas sudah bagus. Arsirannya pun rapi sehingga gambar terlihat tampak nyata seperti wujud aslinya. Iya, terima kasih Mas Faras. Nih, anak-anak mengerjakan soal evaluasi melalui link yang akan Bu Nurul bagikan ke grup WA. Jangan lupa nanti untuk berdoa dan tetap semangat. Oke. Hari ini kan pelajaran hari ini yaitu mengenai jenis-jenis pekerjaan. Untuk bidang jasa tadi ada guru, ada dokter, ada sopir, pilot, masinis. Untuk barang yaitu misalkan penjahit, ada petani, ada nelayan dan juga koki. Selanjutnya, untuk apresiasi gambar 3 dimensi yaitu upaya memahami berbagai hasil seni dengan segala permasalahannya serta menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai estetika yang terkandung di dalamnya. Anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Apakah senang, biasa saja, atau sedih? Senang. Ya, senang. Alhamdulillah. Selanjutnya nanti juga ada game education yang bisa kalian mainkan dengan cara scan barcode atau melalui link yang nanti Bu Guru bagikan. Kemudian anak-anak, hargailah setiap pekerjaan yang kamu tekuni. Sebagai siswa, pekerjaan kita adalah belajar. Jadi, lakukan pekerjaan
pekerjaanmu dengan ikhlas dan disiplin atau tepat waktu ya. Untuk tugas bersama keluarga, anak-anak menuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu. Lalu deskripsikan pekerjaan tersebut. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan juga pesan moral cerita. Anak-anak, sebelum pembelajaran selesai, Bu Guru selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada ya. Kita harus jaga kesehatan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama dipimpin Mas Faras lagi. Berdoa bersama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.